bisa buat apa-apa lagi. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak. Lalu saya ini berada di Burklobong. Minggu malam, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi dan memuntahkan lahar panas. Material erupsi lava pijar serta bebatuan menghantam permukiman warga. Akibatnya, sejumlah rumah warga terbakar dan rusak berat. Tak hanya itu, sekolah juga mengalami kerusakan parah. Akses jalan antar kabupaten lumpuh akibat tertutup material erupsi. Ahli mitigasi bencana geologi Surono menyebut peringatan dini yang sudah diberlakukan sejatinya diikuti warga untuk menghindari jatuhnya korban. Peringatan dini, ya kan, karena gunung ini sudah sering meletus, oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas masyarakat pada radius 3 km dan 4 km arah tertentu. Itu untuk penyelamatan diri. Nah, ada nggak saat itu di mana mereka terkena letusannya gitu loh. Baru gunung meletus, orang semua lari. Hingga Senin siang setidaknya 10 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Tim gabungan hingga saat ini masih melakukan penyisiran untuk memastikan korban terdampak. Sementara, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mohari menyatakan status awas atau level 4 kini ditetapkan untuk Gunung Lewotobi laki-laki. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km. Status Lewotobi laki-laki per pukul 00 tadi malam itu statusnya level 4 atau awas. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali beraktivitas dalam radius 7 km. Gunung api Lewotobi laki-laki berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut. Tak hanya rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur publik, dan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan parah. Saat ini lebih dari 10.000 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan, Kompas TV. Di bawah yang satu keluarga di bawah itu. Lalu seperti apa proses pencarian korban dan kondisi terkini warga terdampak letusan Gunung Api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, sudah ada Petrus Pedo Maran, Sekretaris Daerah Flores Timur. Selamat petang, Bapak. Iya, Saudara, kami tampilkan ini adalah bagaimana kondisi warga dan tim SAR pasca erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 10 orang meninggal dunia, Saudara, akibat tertimpa runtuhan ketika peristiwa erupsi terjadi pada Minggu malam hingga Senin dini hari, Saudara. Dan ini adalah bagaimana kondisi bangunan warga yang terdampak pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Saudara. Untuk mendapatkan informasi terkini dan juga bagaimana evakuasi korban, saat ini kami akan coba bergabung bersama dengan Pak Heri Lamawuran, Kepala Dinas Kominfo Flores Timur. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Pak Rahmat ya. Iya, betul. Pak Heri, bagaimana proses evakuasi korban hingga saat ini dan pencarian korban seperti apa, Pak, di lokasi terdampak? Ya, baik Pak Rahmat. Untuk evakuasi korban sudah dilakukan, sudah selesai. Di mana korban jiwa itu meninggal 9 orang, Pak. Meninggal 9 orang, laki-laki 4 orang, perempuan 5 orang. Nah, jenazah sudah siap disemayamkan pada sore hari ini juga, Pak. Gitu. Jadi informasi yang diperoleh berdasarkan data terakhir 9 orang, Pak. 9 orang, update terakhir. Itu di berapa desa? Di satu desa yang terdampak atau tersebar di beberapa desa, Pak, korban? Ya, 9 orang ini 8 orang itu ada di desa Pulau dan 1 orangnya ada di desa Cilipali. Oke. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi, Pak, dari lokasi terdampak? Ya, sudah berhasil dievakuasi dan sudah untuk siap dikuburkan sore hari ini.
Baik, untuk saat ini warga yang selamat, Pak, seperti apa penanganannya, Pak Heri? Warga yang selamat diungsikan ke 3 lokasi pengungsian. Yang pertama itu ada di Desa Tonga, yang kedua di Desa Lawolaga, dan yang ketiga di Desa Bokan. Sudah dipastikan dari 7 desa yang terdampak tidak ada lagi warga di sana, semua sudah diungsikan, Pak Heri? Ya, sampai dengan hari ini masih pengungsian, Pak. Kalau tim SAR, apakah masih dikerahkan di 7 desa yang terdampak saat ini? Ya, tim Basarnas bersama tim BPBD Kabupaten Timur masih di lokasi, Pak. Informasinya BPBD Flores Timur tengah mengadakan rapat hari ini, Pak. Apa yang dibahas? Ya, yang kita bahas itu adalah tentang lokasi pengungsian, kemudian persiapan untuk dropping logistik, persiapan pembuatan dapur umum, kemudian kita mendapat semua pengungsi by name, by address, Pak. Baik, 10.000 jiwa terdampak, Pak Heri. Bisa Anda gambarkan bagaimana kerusakan infrastruktur di sana, apa yang mereka butuhkan saat ini, Pak Heri? Ya, untuk kerusakan ada beberapa fasilitas umum yaitu sekolah-sekolah, ada beberapa rumah hunian di 8 desa itu sekitar 2.084. Ada juga fasilitas yaitu biara, kapela, asrama sekolah, kemudian gedung koperasi, ada bank 2 unit, ada kantor pos dan giro, kantor koramil dan polsek, semuanya terdampak itu, Pak. Pak Heri, untuk kebutuhan air bersih warga dan juga listrik selama di pengungsian, bagaimana saat ini? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk di lokasi pengungsian itu pasokan listrik aman. Kemudian dari kami sendiri, tupoksi dari kami Kominfo untuk jaringan internet juga aman dan grade MBPS-nya. Kemudian untuk air bersih tangki dropa. Jadi untuk kebutuhan air bersih akan tercukupi. Ini begitu parah yang terlihat di layar kaca, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan, runtuhan bangunan. Apakah ada nanti bantuan alat berat yang dikerahkan, Pak, ke 7 desa terdampak? Ya, tim Basarnas dengan tim BPBD kami sementara di lokasi sambil menghitung kerusakan, Pak. Tentu nanti untuk tindakan lanjutan mungkin nanti akan ada pengerahan alat-alat berat untuk mengkondisikan lebih baik. Kemudian juga nanti pertimbangan kita akan lihat kembangan lanjutan apakah perlu ada tindakan relokasi. Kita dari data yang pos pengamat gunung api, Pak, untuk perkembangan beberapa hari ke depan. Demikian, Pak Rahman. Pak Heri, jadi ada berapa lokasi pengungsian yang saat ini disiapkan dan bagaimana pelayanan kepada warga terdampak seperti tenaga medis, obat-obatan, kebutuhan bayi dan balita seperti apa di sana, Pak? Ya, Pak Rahmat. Jadi di 3 lokasi yang sampaikan tadi, di Desa Konga, Lawolaga, dan Desa Bokang itu untuk tenda-tenda kesehatan sudah disiapkan. Kemudian obat-obatan juga sudah disiapkan. Kemudian untuk logistik dapur umum juga sudah kita siapkan, sementara diproses, sementara disiapkan, dilengkapi. Kemudian untuk logistik kita sudah drop, Pak. Sudah drop dari BPBD Kabupaten. Termasuk kebutuhan bayi dan balita, anak-anak seperti selimut, kasur untuk tidur mereka? Kebutuhan bayi dan balita juga sudah kita drop. Selimut-selimut juga sudah kita drop, Pak. Oke. Pak, untuk saat ini jaringan komunikasi di wilayah terdampak seperti apa dan bagaimana perbaikannya, Pak? Ya, ada beberapa titik tower Telkomsel itu ada gangguan karena memang di seputaran Wulan Gitan itu di desa yang terdampak itu listrik masih padam. Nah, kami mencoba mengupgrade beberapa tower di sekitar untuk kita naikkan bandwidth-nya untuk bisa mengakses jaringan internet lebih baik. Tapi untuk di lokasi pengungsian, jaringannya sudah kita upgrade, Pak. Sudah kita upgrade bersama dengan teman-teman dari Telkomsel dan sudah kita upgrade, Pak. Jadi kondisi internet sudah cukup baik, Pak. Baik. Pak Heri Lamauran, Kepala Dinas Kominfo Flores Timur, terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini.
pasca erupsi Gunung Leotobi laki-laki yang